Pernah lihat saham yang pergerakannya seperti roket? Nah, kita akan bahas salah satunya hari ini. PT Arci Indonesia atau yang kodenya ARCI. Ini kasus yang menarik banget. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar harta karun yang siap meledak nilainya? Atau jangan-jangan ini cuma bom waktu operasional yang tersembunyi? Yuk kita bongkar sama-sama. Halo para investor wawasan cerdas, apa kabar? Senang sekali bisa kembali lagi. Nah, sebelum kita bedah tuntas ARC, pastikan Anda sudah menekan tombol hype ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya Anda nggak ketinggalan analisis-analisis mendalam seperti ini ke depannya. Coba deh, kita lihat grafik ini. Ini pergerakan harga saham ARCI dalam setahun. Gila kan? Dari level terendah di Rp248, saham ini sempat melesat sampai ke puncaknya di Rp1.410. Ini bukan kenaikan biasa loh, ini adalah ledakan. Kenaikannya lebih dari 450% hanya dalam 1 tahun. Angka sebesar ini pasti langsung memicu satu pertanyaan besar di benak kita semua sebagai investor. Sebenarnya, apa sih yang bikin pasar jadi seoptimis ini sama RCI? Mari kita bedah. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk membongkar ARCI. Pertama, kita lihat fenomenanya. Kedua, kita cari di mana letak harta karunnya. Ketiga, kita pahami apa itu efek pegas emas. Keempat, kita hadapi realitas operasionalnya. Kelima, kita ungkap paradoks arus kasnya. Dan terakhir, kita simpulkan apa taruhan kita sebagai investor. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fenomena ARCI. Yuk kita lihat dulu angka-angka di permukaan yang bikin semua orang heboh. Nah, kalau dilihat di atas kertas, ceritanya memang luar biasa. Coba lihat, laba bersihnya meledak hampir 10 kali lipat. Tentu saja ini dampaknya besar banget. Valuasinya jadi kelihatan jauh lebih wajar. Rasio PI yang tadinya di angka 207 kali, yang artinya mahal banget, sekarang anjlok ke 20,8 kali. Jauh lebih masuk akal kan? Tapi, tunggu dulu. Cerita yang sesungguhnya yang paling menarik, itu bukan ada di laporan laba ruginya. Kuncinya itu tersembunyi di tempat lain. Tepatnya di dalam neraca keuangan. Yuk kita gali di mana harta karunnya. Jadi, bagi investor yang jeli, laba yang besar tadi itu cuma permukaannya aja. Ada harta karun bernilai triliunan yang nggak kelihatan langsung. Pertanyaannya, apa sih harta karun ini dan di mana letaknya? Dan inilah kuncinya, sebuah prinsip akuntansi yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Jadi, RMCI itu mencatat persediaan biji emas mereka atau stockpiles berdasarkan biaya saat emas itu ditambang zaman dulu. Bukan berdasarkan harga emas di pasar dunia saat ini yang lagi meroket. Tolong ingat poin ini ya, karena ini krusial banget. Nah, total nilai yang tercatat di pembukuan untuk tumpukan biji emas ini mencapai 128,48 juta dolar AS. Tapi ingat, itu nilai akuntansinya berdasarkan biaya lama. Kalau nilai pasarnya sekarang, wah bisa jauh lebih besar dari angka itu. Aturan akuntansi tadi, itulah yang menciptakan sebuah efek finansial dahsyat yang bisa kita sebut sebagai efek pegas emas atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, coiled spring effect. Logikanya sebenarnya simple banget tapi sangat kuat. Coba bayangkan, biaya untuk menambang biji emas ini sudah dikunci di ongkos masa lalu yang rendah. Tapi, nanti ketika ARCI berhasil mengolah dan menjual emasnya, mereka akan pakai harga emas global hari ini yang lagi tinggi-tingginya. Selisih antara modal murah dan harga jual mahal inilah yang berpotensi menciptakan ledakan margin keuntungan, seperti pegas yang siap melenting. Tapi, sebagai investor yang kritis, kita nggak boleh telan informasinya mentah-mentah dong. Kita harus bertanya, kalau ini memang benar-benar harta karun, kok cuma dibiarkan menumpuk begitu saja di gudang? Kenapa nggak segera diolah? Dan data ini memberikan kita lampu kuning. Coba lihat, days of inventory atau seberapa lama persediaan itu mengendap, ternyata naik dari 195 hari menjadi 206 hari. Artinya apa? Artinya, tumpukan biji emas ini butuh waktu yang semakin lama untuk bisa diolah. Ini sinyal ada sesuatu yang kurang beres. Ini semua mengerucut ke satu pertanyaan inti yang sangat penting. Jangan-jangan RC ini menambang biji emasnya jauh lebih cepat daripada kemampuan pabrik atau smelter mereka untuk mengolahnya. Nah, ini adalah tanda-tanda klasik dari adanya bottleneck atau hambatan dalam jalur produksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling janggal. Paradoks terbesar dalam laporan keuangan RCI. Labanya kelihatan meledak, tapi anehnya
uang kasnya malah menghilang. Coba perhatikan baik-baik kontradiksi ini. Laba bersihnya yang di atas kertas naik hampir 10 kali lipat. Kelihatan fantastis kan? Tapi lihat kolom sebelahnya. Arus kas operasi, ini uang kas real yang masuk ke perusahaan, malah anjlok 41%. Ini adalah red flag atau bendera merah yang sangat besar bagi investor. Tentu kita langsung bertanya kan, kalau katanya untung besar, terus uangnya kemana? Jawabannya, ya kembali lagi ke tumpukan biji emas tadi. Uang kas perusahaan itu terbakar untuk biaya menambang, tapi hasilnya bukan jadi uang tunai di bank. Hasilnya justru menjadi tumpukan biji emas senilai 128 juta dolar yang masih nyangkut di gudang, belum jadi duit. Nah, dari semua ini kita bisa simpulkan. Pada akhirnya, berinvestasi di saham RCI saat ini itu ibarat memegang pedang bermata dua. Ada peluang yang luar biasa besar, tapi di saat yang sama ada resiko kritis yang juga sama besarnya. Ini dia rangkumannya. Di satu sisi positifnya ada harta karun tersembunyi, ada efek pegas yang siap melenting, dan ada potensi margin keuntungan yang raksasa. Tapi di sisi lain, sisi negatifnya, ada risiko nyata berupa hambatan di smelter, arus kas yang negatif, dan kemungkinan operasi yang tidak efisien. Jadi, taruhan utama kita sebagai investor sebenarnya cuma satu. Apakah kita percaya manajemen Archie mampu menyelesaikan masalah bottleneck ini dan mengubah harta karun itu menjadi uang tunai sebelum pesta pora harga emas dunia berakhir dan harganya berbalik arah? Jadi, ini adalah pertaruhan atas kemampuan eksekusi manajemen. Tapi, teka-teki ini belum selesai. Masih ada satu misteri lagi yang belum terpecahkan. Di pembahasan kami berikutnya, kita akan kupas lebih dalam. Labanya memang meledak 10 kali lipat. Tapi kenapa arus kasnya berdarah-darah dan utangnya harus terus-menerus di-refinancing? Pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan jawabannya ya. Sampai jumpa. Oke, Sobat Investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membongkar satu kasus yang, menarik sekaligus bisa jadi jebakan. PT Archie Indonesia, atau kita sebut saja Archie. Ini adalah perusahaan yang di atas kertas kinerjanya kelihatan kinclong banget. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada sebuah paradoks besar yang menanti. Nah, sebelum kita mulai, ada satu prinsip dasar yang wajib dipegang oleh semua investor cerdas. Cerita yang paling penting itu seringkali bukan yang ada di headline. Justru, cerita itu tersembunyi di baliknya. Dan dalam kasus RCI, apa yang ada di balik angka-angka inilah yang benar-benar menentukan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini dia, inti dari paradoksnya. Coba Anda lihat angka ini. Di tahun 2025, laba bersih RCI meroket hampir 10 kali lipat. Sebuah kenaikan hampir 1000%. Luar biasa kan? Tapi, di saat yang bersamaan, uang tunai nyata hasil operasional bisnisnya malah anjlok parah. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa cetak untung segitu besar, tapi kantongnya malah kempes? Oke, pertama-tama, ayo kita lihat dulu bagian yang kelihatannya bagus ya. Angka-angka yang bikin Archie ini kelihatan menggiurkan banget di mata investor awam. Gara-gara labanya meledak, valuasi sahamnya langsung kelihatan murah. Rasio price to earnings atau PR-nya yang jadi patokan kasar mahal murahnya saham langsung terjun bebas dari 207 kali yang mahal banget turun jadi cuma 20,8 kali. Sekilas, ini bikin sahamnya kelihatan jadi super menarik untuk dibeli. Jadi, kalau cuma lihat data ini, RCI kelihatan kayak saham pertumbuhan yang lagi diskon besar-besaran. Tapi, seperti yang kita tahu, ceritanya nggak sesederhana itu. Dan ini membawa kita ke sebuah pepatah lama yang super penting di dunia saham. Laba itu cuma opini, tapi kas itu fakta. Nah, sekarang yuk kita lupain dulu opininya dan kita lihat faktanya. Dan inilah kenyataan pahitnya. Cash dari operasionalnya anjlok. Dan yang lebih parah lagi, free cash flow-nya makin nyungsep ke zona negatif. Ini adalah lampu merah yang menyala terang. Artinya apa? Duit yang masuk dari jualan bahkan nggak cukup buat bayar biaya modal, buat beli alat baru, buat perawatan. Jangankan buat ekspansi, buat bertahan aja ngos-ngosan. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau katanya untung gede, duitnya lari kemana? Kok bisa hilang begitu saja? Jawabannya tersembunyi di dalam pos yang namanya modal kerja. Setelah kita bongkar laporan keuangannya, ternyata ada 3 biang keladi utama yang diam-diam menyedot habis kas perusahaan ini. Yuk, kita lihat lebih detail. Pertama, duitnya nyangkut di barang yang belum laku. Persediaannya numpuk gede banget.
Di saat yang sama, mereka sepertinya kehilangan daya tawar ke pemasok. Jadi mereka harus bayar utang dagang cepet banget. Nah, dua hal ini kalau digabung, ya udah jadi resep bencana buat arus kas. Akibatnya apa? Lihat ini. Siklus konversi kas, istilah keren untuk berapa lama duit perusahaan nyangkut dari modal keluar sampai jadi duit masuk lagi, melonjak dari yang tadinya 70 hari menjadi 180 hari. Bayangin, setengah tahun duitnya nggak bisa diputer. Ini periode yang sangat-sangat lama dan berbahaya. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Kan Archie ini penambang emas, jual aja emasnya yang numpuk itu buat bayar utang, beres kan? Kedengerannya masuk akal ya, tapi mari kita uji asumsi itu. Beneran bisa begitu nggak? Jadi pertanyaannya simpel. Apakah tumpukan emas ini bisa jadi dewa penyelamat buat nutupin utang Archie yang segunung? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, grafis ini nunjukin kenyataan yang sesungguhnya. Lihat deh perbandingannya. Batang yang satu itu utangnya, yang satunya lagi itu nilai persediaan emasnya. Jomblang banget kan? Bahkan nih ya, dalam skenario paling optimis sekalipun, kalau mereka bisa jual semua emasnya, uang yang didapat nggak akan bisa nutupin bahkan setengah dari total utangnya. Jadi, anggapan kalau tumpukan persediaan emas itu bisa jadi solusi instan untuk masalah utang yang hampir $500 miliar ini, ya sayangnya itu cuma mitos. Utangnya terlampau besar. Oke, jadi kalau kasnya seret dan emasnya nggak bisa diandalin buat bayar tagihan, terus gimana caranya mereka bisa bertahan dengan utang segunung itu? Nah, disinilah kita masuk ke strategi bertahan hidup finansial mereka. Ternyata Archie terpaksa memakai jurus klasik di dunia keuangan, refinancing. Atau bahasa pasarnya, ya gali lubang, tutup lubang. Lihat saja alur ini, di akhir 2025 mereka dapat utang baru yang super besar. Buat apa? Ya buat bayar utang lama yang sudah mau jatuh tempo. Jadi, pada dasarnya cuma memindarkan utang saja. Hasilnya, memang sih mereka berhasil menunda tanggal jatuh tempo sampai tahun 2030. Strategi ini emang berhasil membeli waktu. Tapi buat kita sebagai investor, ini justru konfirmasi resiko terbesarnya. Perusahaan ini bisa napas bukan karena bisnisnya sehat dan menghasilkan kas, tapi karena masih dikasihani dan diberi pinjaman oleh bank. Ketergantungan yang sangat tinggi. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, apa kesimpulan penting yang harus Anda bawa pulang sebagai investor yang mungkin lagi melirik saham Archie? Intinya begini, kalau Anda beli saham Archie hari ini, Anda itu bukan berinvestasi pada perusahaan yang sehat secara finansial. Bukan. Anda itu sedang bertaruh pada dua hal. Satu, Anda berharap harga emas global bakal naik terus. Dan dua, Anda berharap manajemennya bisa melakukan keajaiban untuk memperbaiki masalah arus kas ini. Ini lebih mirip spekulasi, bukan investasi yang didasari fundamental yang kokoh saat ini. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang jujur saja sangat ganjil. Coba Anda pikirkan, RCI ini punya utang yang bunganya mahal, sekitar 8%. Tapi anehnya, mereka malah pakai duit kas mereka yang sangat berharga itu untuk membeli obligasi yang imbal hasilnya cuma 2%. Loh, buat apa? Ini adalah keputusan alokasi modal yang sangat aneh. Dan inilah misteri yang akan kita bongkar habis di pembahasan kita selanjutnya. Halo teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu saham yang lagi banyak dibicarain, yaitu PT Archie Indonesia atau ARCI. Nah, kalau kita lihat sekilas, labanya itu kelihatan fantastis banget. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bakal nemuin semacam teka-teki. Ada yang aneh antara laba yang besar sama arus kas yang malah kayak lagi sesak napas. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini. Kita semua tahu ya, sebagai investor, tugas kita itu bukan cuma baca laporan laba rugi terus selesai. Selalu ada cerita yang lebih dalam di balik angka yang disajikan. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba kupas satu persatu lapisan keuangan Archie buat dapetin gambaran yang utuh. Oke, hal pertama yang langsung bikin kita menggernyitkan dahi itu adalah sebuah kontradiksi yang besar. Di satu sisi, laba perusahaan ini kelihatannya cerah banget, bersinar. Tapi, di sisi lain, kondisi kas realnya justru nunjukin cerita yang kebalikannya. Inilah misteri utama yang akan coba kita pecahkan. Nah, coba deh perhatikan baik-baik. Ini dia kontras yang saya maksud. Laba bersihnya itu meroket sampai $102,5 juta. Kelihatannya luar biasa kan? Tapi, di saat yang bersamaan, lihat arus kas dari operasinya. Ini adalah uang tunai beneran yang dihasilkan dari bisnis inti mereka. Malah anjlok 41%, jadi cuma $52,4 juta.
labanya tinggi tapi uang cashnya seret? Ini sinyal pertama yang harus kita waspadai. Tekanan di sisi kas ini jadi makin berat kalau kita lihat angka yang satu ini. Total utang berbunga ARCI itu mencapai hampir $500 miliar. Angka yang gede banget. Utang raksasa ini tuh ibarat monster yang setiap saat nagih jatah, terus-terusan menggerogoti kas perusahaan lewat pembayaran bunga. Dan inilah akibatnya. Arus kas bebas atau free cash flow per sahamnya itu minus. Tepatnya minus Rp15,1. Artinya apa? Sederhananya gini, uang tunai yang masuk dari hasil operasi murni itu bahkan nggak cukup buat nutupin belanja modal mereka, misalnya untuk pengembangan tambang atau beli mesin baru. Jadi bisa dibilang perusahaan ini lagi bakar uang buat berinvestasi. Oke, dengan kondisi kas yang lagi sulit dan utang segunung, pertanyaan paling penting berikutnya adalah, terus, uang yang ada itu dipakai buat apa sama manajemen? Nah, ini bakal membawa kita ke jantung dari investigasi kita. Jadi, alokasi modal itu bisa dibilang rapornya manajemen. Ini adalah salah satu faktor paling krusial buat kita sebagai investor. Dari sini kita bisa lihat strategi, prioritas, dan yang paling penting, seberapa disiplin manajemen dalam mengelola uang. Apakah setiap rupiah yang mereka pakai itu benar-benar buat kepentingan kita, para pemegang saham? Mari kita lihat. Dan disinilah misteri utamanya muncul. Pertanyaan yang ada di layar ini adalah inti dari semua kebingungan kita. Kenapa ya sebuah perusahaan sengaja ngutang dengan bunga yang tinggi, sekitar 8%, tapi uang hasil utangnya itu malah diinvestasikan di tempat yang imbal hasilnya cuma 2%? Secara logika finansial, ini sama sekali nggak masuk akal. Sekarang, biar lebih jelas, yuk kita jejerin angkanya. Keputusan yang bikin pusing ini bakal kelihatan jauh lebih gamblang saat kita bandingkan langsung antara biaya dan hasilnya. Nah, ini dia. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, Archie pinjam uang dari bank dengan bunga yang lumayan mahal loh, antara 7,3 sampai 8,05% per tahun. Tapi di sisi lain, mereka malah ambil hampir $30 juta dari kas perusahaan buat diinvestasikan ke obligasi yang cuma ngasih kupon atau imbal hasil sebesar 2% per tahun. Jomplang banget kan? Nah, manuver ini menciptakan sesuatu yang disebut negative spread. Bahasa gampangnya, perusahaan secara sengaja rugi bunga. Mereka mengunci dana perusahaan selama 5-7 tahun ke depan di instrumen yang imbal hasilnya jauh lebih kecil dari biaya utang mereka. Ini bisa jadi red flag atau bendera merah yang serius terkait kedisiplinan manajemen dalam mengelola uang. Setelah kita melihat semua temuan ini, sekarang mari kita bahas valuasinya. Dengan laba yang meledak, sekilas di atas kertas sahamnya jadi kelihatan murah. Tapi, pertanyaannya apa benar begitu? Kalau kita cuma lihat tabel ini, valuasinya emang kelihatannya makin cakep. Rasio PER-nya turun drastis ke 20,8 kali, PBV-nya juga turun. Secara teori, angka yang lebih rendah itu kan lebih bagus, lebih murah. Tapi, kita harus ingat, metrik-metrik ini dihitung dari laba bersih. Yang tadi sudah kita lihat, nggak didukung sama arus kas yang kuat. Jadi, valuasi yang kelihatannya murah ini bisa jadi cuma ilusi. Kalau kita lihat dari sisi dividennya, di harga saham sekarang, imbal hasilnya itu cuma sekitar 1,4%. Kecil banget. Angka sekecil ini biasanya jadi pertanda bahwa orang-orang beli saham ini bukan buat ngejar pendapatan dividen, tapi lebih karena berspekulasi atau berharap harga sahamnya bakal naik tinggi. Jadi kesimpulannya, valuasi ARCI ini nggak bisa dibilang murah. Pasar itu sepertinya sudah memasang harga premium, seolah-olah pasar sudah sangat yakin kalau harga emas bakal terus naik dan ARCI pasti berhasil mengolah semua cadangan biji emasnya. Dengan kata lain, saham ini sudah dihargai untuk kesempurnaan. Baiklah, setelah kita membedah semuanya, mari kita rangkum poin-poin penting apa saja yang perlu Anda bawa pulang sebagai seorang investor. Ini dia ringkasan dua sisi mata uang dari ARCI. Di sisi peluang, ada laba yang meroket. Ada harta karun berupa cadangan biji emas yang masif. Dan tentu saja, statusnya sebagai perusahaan yang diuntungkan kalau harga emas naik. Tapi, di sisi risiko, ada arus kas yang lemah, utang yang super besar, dan yang paling penting, keputusan alokasi modal dari manajemen yang menimbulkan banyak pertanyaan. Pada akhirnya, pertanyaan ini hanya Anda yang bisa menjawabnya. Apakah Anda melihat ARCI ini sebagai sebuah bisnis dengan fondasi fundamental yang kokoh, atau Anda melihatnya sebagai cara untuk bertaruh pada kenaikan harga komoditas emas? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah saham ARCI cocok untuk portofolio Anda atau tidak.
Oke, sebagai penutup, penting banget untuk saya ingatkan kalau semua analisis ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi ya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ARCI. Keputusan investasi 100% ada di tangan Anda dan menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.